Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema nasihat-nasihat yang menyesatkan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 25, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Jika kita melihat ayat sebelumnya, yaitu penutup dari Bilangan pasal 24, kita akan menemukan perkataan ini. Bilangan 24 ayat ke-25. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Apa yang terjadi setelah Balak dan Bileam berpisah? Apakah itu terakhir kalinya bagi mereka untuk bertemu? Apakah setelah perpisahan mereka itu, keduanya menyudahi dan mengakhiri keinginan Balak untuk menyuap Bileam agar menyumpahi Israel? Apakah deal atau kesepakatan di antara mereka berakhir sampai di situ? Ternyata setelah itu, kita menemukan kehancuran Israel di ayat berikutnya, yaitu di Bilangan pasal 25, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang berkata, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Sekarang kita melihat bahwa tanpa dikutuki oleh Bileam sekalipun, bangsa Israel mulai membangkitkan murka Tuhan dengan berbuat dosa, dengan mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Bangsa Israel itu bahkan turut membakar korban bagi dewa-dewa Moab dan makan dari korban itu dan menyembah Allah perempuan Moab. Tanpa disadari, Israel mulai mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri tanpa perlu dikutuki oleh Bileam. Apa sebenarnya yang terjadi? Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14 menceritakan rahasia itu demikian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ternyata bangsa Moab telah menerima nasihat dari Bileam tentang cara bagaimana mendatangkan kutuk atas umat Tuhan, atas Israel tanpa harus dikutuki. Itulah yang disebut penyesatan. Ada hati seperti Bileam yang sekalipun awal mulanya adalah seorang nabi Tuhan, namun hatinya begitu serakahnya, sampai-sampai dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan nasihat-nasihat yang menyesatkan, akhirnya banyak dari bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa dan mendatangkan murka Tuhan. Belajarlah dan hiduplah dengan penuh kehati-hatian atas bujukan iblis lewat kepalsuan-kepalsuan yang banyak berkembang di antara anak-anak Tuhan sekalipun. Nafas adalah seperti Bileam, tujuannya adalah keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, beri aku hati
yang peka dan pikiran yang terang, agar aku tidak terjatuh ke dalam dosa penyesatan dan kepalsuan dari roh yang sama seperti Bileam. Amin. Jesus loves you, and so do I.